Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, jamaah sekalian, jamaah Majelis Dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin, juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Insyaallah ngaji bareng ayat-ayat Quran dan mempelajari makna atau kandungannya. Ya, mudah-mudahan jadi ikhtiar kita bersama untuk memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membimbing kita semua untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa-apa yang Dia perintahkan. Baik, seperti biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang hendak kita pelajari. Pagi hari ini kita masuk di ayat yang ke-103, ya, masih di surat Al-An'am, masuk di ayat 103. Insyaallah kita pelajari sampai di ayat 110, ya. Monggo pun bika mushaf Al-Qur'anipun surat Al-An'am surat angka 6 ayatipun ayat 103 dumugi ayat 110. Oke, silahkan monggo. Awal ayat 103 menika la tudrikuhul absar. Ya, la tudrikuhul absar. Ya, sampun nggih. Baik, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsih wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم
fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita baca ayat 103 dumugi ayat 110 ya surat Al-An'am. Monggo kita sinau isi kandungan dari ayat-ayat menika. Faqala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar. Ya. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Atau kula panjenengan sami mboten saged ya dengan mirsani Gusti Allah mboten saged. Allah tidak memberi kemampuan kepada kita untuk bisa melihat Allah ya Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan seluruh makhluk mboten saged mirsani Gusti Allah tidak bisa. Ya. Tentu ini diantar hikmahnya untuk menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Dia Maha berkuasa di atas segala-galanya. Tidak bisa dicapai oleh apapun dari keseluruhan makhluk ini, tetapi sebaliknya wa huwa yudrikul absar. Ya, tetapi Dia bisa melihat segala penglihatan. Allah tidak bisa dicapai ya, oleh siapapun, tapi Allah mencapai segala yang ada. Allah tidak bisa dilihat oleh apapun, tetapi Dia melihat ya apapun dari seluruh makhluknya. Jadi karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, Allah Maha Menguasai. Ya, Dia menguasai dan tidak dikuasai. Kita ini makhluk yang dikuasai dan tidak bisa menguasai Allah. Wa huwal latiful khabir, dan Dia Allah Maha halus lagi Maha teliti. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengungkapkan bahwa Dia tidak bisa ya dilihat ya oleh apapun siapapun, tetapi Dia melihat segala ya penglihatan, segala pandangan, maka sungguhnya Allah hendak menyampaikan bahwa tidak ada yang terlewat dari apapun yang ada di kehidupan dunia menika ya, kecuali pasti Allah melihat menyaksikan itu semua. Boten saged kok awake dhewe niku ndelik saking Gusti Allah, tidak ada yang bisa tersembunyi dari kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat dari ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala yang ada. Niku supados menapa? Supados kula sami langkung atos-atos, lebih berhati-hati, lebih berwaspada dalam melakukan tindakan ya. Sebab Gusti Allah pirsa, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, sehingga menjadi pengendali sikap dan perilaku kita. Ya, supados menapa nggih? Supados selalu taat, selalu netepi dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah kemudian ditutup ayat ini dengan mengatakan wa huwal latiful khabir, dan Dia Allah Maha lembut, Maha halus lagi Maha teliti.
Artinya sekecil apapun ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan Al-Latifnya, dengan maha lembutnya, maka bersitan atau lintasan dalam hati dan pikiran kita pun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui itu. Ya, nembe gadah kepinginan durung kewektu niku nggih Gusti Allah pirsa. Ya, bahkan Al-Khabir, Allah mengetahui dengan sangat teliti, melihat dengan sangat cermat. Nah, pengetahuan, pemahaman sampai keyakinan yang demikian menika ingkang sakmangke akan menjadi pengendali sikap dan perilaku kita untuk selalu taat kepada perintah Allah. Nah, tapi dawe Gusti Allah menika mbetahaken keadaan yang demikian, membutuhkan satu keyakinan yang kemudian membuat kita melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, dalam hal ini Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha cermat, Allah Maha teliti. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Ya. Salajengipun di ayat yang ke-104 Allah Subhanahu wa taala ngendika, sungguh telah datang kepada kalian basairu mir rabbikum, bukti-bukti yang nyata dari Rob kalian, bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti tentang keberadaan Allah, bukti tentang kemahakuasaan Allah, bukti tentang napa menika kebenaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti tentang napa kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini nggih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam bentuk alam semesta yang diciptakan, diatur olehnya, maupun dalam bentuk mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah didatangkan, sudah dihadirkan. Faman absara falinafsihi, maka barang siapa yang melihat kebenaran itu dari bukti-bukti nyata yang Allah hadirkan kalau wau, falinafsihi, ya, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Manfaat dari mengetahui tanda-tanda kuasa Allah kalau wau adalah bagi dirinya sendiri. Kagem kula panjenengan sami piyambak-piyambak. Nah, artinya orang akan menemukan kebenaran dari bukti-bukti yang Allah hadirkan. Ya, kados kala wau aturaken, baik itu alam semesta yang diciptakan termasuk manusia di dalamnya, lalu ayat Quran yang diturunkan, para rasul yang diutus olehnya, sedaya kala wau merupakan bukti-bukti kebenaran yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menika kan saged manghipi tedah, ya, karena menapa purun gatosaken mau memperhatikan, ya, apa-apa yang Allah ciptakan. Wong menungso menika iso sinau sebab gelem gateke. Ya, segala yang Allah ciptakan dan Allah atur di alam semesta ini kan menjadi sumber manusia belajar. Gitu, wong niku sinau kadang-kadang nggateke godhong, nggateke ayat, nggateke napa lemah. Lalu ia bisa berpikir, lalu kemudian menjadi pengetahuan. Nek cara wong sekolah niku melakukan penelitian, sing diteliti mbuh lemah, sing diteliti mbuh watu, sing diteliti mbuh uwit, godhong, buah, dados ilmu. Ya, dari situlah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maringi pitedah kula pansami, terlebih diturunkannya wahyu ayat Al-Qur'an gitu yang akan menjelaskan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada isyarat-isyarat tentang napa menika ayat-ayat Allah di alam semesta melalui ayat-ayat Quran yang diturunkan. Lah sakmangke mboten namung dadosaken kita menika mengerti tentang keilmuan alam semesta kala wau, tetapi terus gandeng nyambung kalih manah kula pansami karena keberimanan kepada ayat Al-Qur'an kala wau. Sehingga semakin mengetahui saya ngerti, semakin paham tentang alam semesta menika, dia sadar akan yang menciptakan, yang mengatur niku sinten, bahkan sing maringi rezeki niku sinten. Kok
godhong kados wau, kemudian uwit, buah, terus kemudian kewan, napa kemawon termasuk manungsa niku nek purun gatekke memperhatikan dengan seksama, difikirkan secara mendalam, maka kita mendapati fakta yang luar biasa, kasunyatan sing gumunke saestu. Yang kemudian kita akan sampai pada kesimpulan ora ana manungsa sing iso gawe kaya ngene. Maka ya potensi iman di dalam hati kita yang kemudian akan ya membantu kita untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam bukti-bukti kekuasaannya. Kalau mau dikuatkan lagi nih dengan ayat-ayat Quran yang menegaskan yang demikian itu adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tambah kiat menika iman wonten manah kula panjenengan sami. Jadi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membimbing kula pansami supados iman datang Gusti Allah netepi mergi ingkang lempeng, ya menerima kebenaran yang disampaikan melalui ayat-ayatnya kalau wau. Nah, lajeng Allah ngendika ya setelah faman absara falinafsihi, barang siapa yang melihat kebenaran itu maka manfaatnya akan bagi dirinya sendiri. Tapi wonten koso wangsulipun ada yang sebaliknya, waman amia, dan barang siapa yang buta, buta niku mboten saged mirsani, tidak bisa melihat tanda-tanda kuasa Allah. Bukan berarti wuto secara lahiriah niku, mata lahiriahnya tidak bisa melihat, mboten. Mbok menawi matanya niku nggih sehat, mirsani napa-napa nggih saged. Tetapi terhadap kebenaran yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, dia tidak bisa melihatnya. Mirsani langit, mirsani bumi, mirsani wit, mirsani kewan, mirsani menungso. Niku mboten ngemotaken tiyang mekaten ingkang mekaten nika terhadap Allah yang menciptakan, yang mengatur dan memberikan rezeki. Hanya berhenti pada apa yang dilihat secara lahiriah, nek ora tekan anggenipun menggalih siapa di balik semua ciptaan menika. Nah, ini yang kemudian disebut dengan faman amia. Nah, sinten engkang waman amia, siapa yang buta terhadap kebenaran kalau wau. Fa'alaiha, maka dia akan rugi. Ya, kerugiannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Mboten purun gatosaken ora gelem gatekne niku wau. Ora gelem menggalih, tidak mau berpikir tentang segala penciptaan alam semesta, bahkan termasuk dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum bihafidz, ya wa ma ana alaikum bihafidz, dan aku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah pemelihara atau penjaga kalian. Maksudnya pun jeung Nabi menika nggih saged namung menyampaikan aja barang sing boten leres nggih mencegah beliau agar manusia tidak melakukannya. Lebih dari itu tidak bisa. Yang Nabi kon jagani menungso ben taat terus boten saged dan tidak diutus untuk itu. Termasuk setelah Rasul menika wafat, ya, tugas menyampaikan agama, menyampaikan kebenaran ini juga kita warisi. Ya, kula jenengan kalau kemudian mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kebenaran, amal soleh, nindaki ibadah, diajarke, diterangke, dikandake, gitu. Tapi yang diajak nggak mau ya dia mboten saged terus ngawasi terus mboten saged. Tapi yang pasti Allah sudah hadirkan semua bukti-bukti tanda kekuasaannya. Allah sudah turunkan kitab sucinya. Allah sudah utus rasulnya. Allah sudah berikan pada kita penglihatan, pendengaran, akal, hati. Bene iso menggali, iso mikirke, iso sampai pada petunjuk yang benar kalau Allah terus netepi dawuh ingkang leres. Nah, ketika sudah disampaikan, diajarkan, diajak kok tetap boten purun. Nah, ini yang disebut waman amia, yang buta terhadap hal yang demikian kalau wow. Ya ora gelem delok, ora gelem mirsani, boten purun gatosaken, ora gelem menggalih mikirke, ya maka kerugian akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Rasulullah maupun orang-orang kemudian mewarisi tugas untuk menyampaikan menika, ajak-ajak kasainan menika, boten saged njogo teras ngawasi, boten saged. Yang kita bisa lakukan hanya mengajak, menyampaikan, mengajarkan, pilihan kembali pada diri kita masing-masing.
bebas milih ning kedah tanggal jawab, harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Ya, baik. Wa kadzalika nusarriful ayat. Allah menegaskan bahkan wonten ayat menika, wa kadzalika, dan demikianlah nusarriful ayat, kami mengulang-ulang al ayat, ya, kami mengulang-ulang ayat-ayat yang kami jelaskan, ya. Demikianlah kami menjelaskan secara berulang-ulang ayat-ayat kami. Terus Gusti Allah niku le maringi keterangannya ora mung sepisan pindu gitu. Keterangannya tuh berulang-ulang. Satu, kalau ayat-ayat itu dalam makna ayat-ayat Quran, jenengan saged maos Quran, panjenengan bisa membaca ayat Quran, kita akan mendapati banyak pengulangan-pengulangan di dalamnya. Yang kedua, kalau itu berupa ayat-ayat itu adalah ayat kauniyah, alam semesta yang diciptakan, kita akan mendapati pengulangan-pengulangan, ya, artinya proses yang berulang di alam semesta. Saat ini umpami wakdal enjang itu pada kesempatan ini pagi hari, nanti ya sedelo mulai mungkin tadi awan menjadi siang, ya, kemudian tambah waktu lagi sore tambah lagi malam, terus benjang niku bali meneh nang esuk, pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam, berulang itu, ya. Jadi tanda kuasa Allah itu dijelaskan secara berulang-ulang, ya. Tumbuhan juga begitu, manusia nggih sami. Allah sudah datangkan ayat-ayat itu dan dijelaskan secara berulang-ulang, ya. Bahasane dhewe ngandani wis bola-bali niku. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta, ya. Waliyaqulu darasta, agar orang-orang musyrik itu, ya, agar orang-orang musyrik menika, agar mereka berkata, darasta, kamu telah mempelajari, kamu hai Muhammad telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, ya. Maksudnya pun apa yang disampaikan Nabi berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menika di napa nggih istilahipun dituduh oleh orang-orang musyrik, kowe Muhammad menyampaikan demikian itu karena kamu sudah pelajari itu dari ahli kitab. Okay. Jadi ini kurang lebih 14 atau 15 abad yang lalu, sampai sekarang ternyata juga tuduhan yang sama dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Orang Islam itu mau niru, ya, dari orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya, ya. Padahal itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai wahyu Allah turunkan kepada para rasulnya, ada bagian-bagian yang pasti juga sama karena sumberipun saking Gusti Allah. Tapi Allah yang mengajarkannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Dan agar kami jelaskan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Jadi orang-orang yang ya'lamun, pakai bentuk kata kerja itu menunjukkan mereka terus melakukan proses belajar sehingga bisa memahami penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini. Nah, jadi kalau orang mau melakukan proses belajar, maka akan mengetahui dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciplakan, ya, dari ahlul kitab atau ciplakan dari umat terdahulu, buatan, ya, orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki ugi dados napa nggih menjadi isyarat bagi kula pansami untuk bisa memahami Al-Qur'an menika harus menjalani proses belajar, ya, lamun isyarat agar kita terus-menerus belajar. Anggenipun sinau menika ampun ngantos leren. Ngaji niku mboten namung sepisan pindho nggih, tapi terus kemawon. Durung dong nggih, terus kemawon seradong-dong ora apa-apa gitu. Pasti ada waktunya tatkala kemudian Allah berikan pemahaman kepada kita. Maka nek mulai belajar, mulai ngaji ini kan wonten dungane nggih, Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berikan rezeki, karuniakan padaku fahma, kefahaman. Oke. Terus jangan putus asa dalam proses belajar yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan karunia ilmu dan pemahaman kepada kita semua, insyaallah ya. Ittabi ma uhiya ilaika. Jangan Allah dawuh ya pada rasulnya, Muhammad, ittabi, ikutilah ma uhiya ilaika, apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Ya, jadi nggak usah terpengaruh dengan segala opini yang disebar oleh orang-orang musyrik itu, tuduhan yang tidak benar itu. Ya, cukuplah bagi kamu ikuti apa yang aku wahyukan. Yaitu ikuti Al-Quran ini. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbika, dari Rabbmu. Nah, niki tentu kemawon sudah pasti bukan hanya arahan Allah kepada Rasulnya, tapi juga sekaligus arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatipun yang Nabi alabet kulopan sami. Ya, mungkin di luar sana ada orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, menyebarkan pengaruh agar kita tidak percaya Quran sebagai wahyu firman Allah, agar kita tidak meyakini Quran sebagai petunjuk yang benar. Sudah, nggak usah pedulikan itu semua. Wa'arid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik, berpalinglah dari orang-orang yang ingkar itu. Ittabi ma uhiya ilaika, ikuti saja apa yang Allah wahyukan kepada Rasul kita Muhammad SAW. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah Tuhan yang hak untuk disembah, diibadahi kecuali hanyalah huwa, dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki prinsip tauhid engkang membedakan antara agama yang benar dengan agama yang salah, agama yang hak dengan agama yang batil. Nah, agama menika leres niki konsepipun mesti tauhid. Tuhan yang disembah, diibadahi, ditaati dengan sepenuhnya itu haruslah esa. Dan nek wonten agama ning konsep ketuhanan ini kok mboten tauhid, Tuhane iso loro, telu, papat, lima dan sebagainya. Tuhane menika kok kados dene menungso, itu sudah pasti agama yang batil, agama sing ra bener. Itu pasti agama yang dibuat-buat saja oleh manusia. Kadang dicampur-campur antara yang benar dengan yang salah sehingga manusia tertipu. Nah, tetapi yang dados patokan nggih kula pansami untuk mengetahui niki agama niki leres napa mboten, lihat konsep ketuhanannya. Ya, karena semuanya nanti bersumber pada ibadah dan ketaatan kepada apa yang dinamai Tuhan. Nah, agama yang benar pasti konsep tentang Tuhan itu esa, tunggal, tidak berbilang. Ya, bahkan ya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengannya. Dan itu nambil leres ya, konsep Tuhan yang di atas segala sesuatu dari ciptaannya, mengatasi segala sesuatu dan tidak malah ya diliputi oleh makhluknya. Wa a'rid anil musyrikin. Nah, lajeng Allah dawuh wa a'rid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik itu. Sudah nggak usah pedulikan ya omongan mereka, opini yang mereka sebarluaskan, upaya-upaya mereka untuk menghalangi kita agar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sudah, berpalinglah, tinggalkan mereka itu. Ya. Nah, kemudian Allah dawuh walau sya Allah, dan seandainya Allah menghendaki ma asyraku, tentu mereka tidak akan berbuat syirik, tentu mereka tidak akan menyekutukan Allah. Nek Gusti Allah kersa saged kemawon wong-wong niku mboten sah nglakoni kesyirikan, ya. Tetapi Allah menghendaki adanya ujian bagi manusia. Mangke supados ketok sing tenanan kali sing ora, yang berkualitas dan yang tidak. Maka manusia diuji dengan iman atau kekafiran, dengan tauhid maupun kesyirikan, ya. Nah, supados manusia kemudian mau berpikir, ya, kemudian mau tidak melaksanakan yang Allah perintahkan. Untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang olehnya, ini kan butuh perjuangan terus pundi untuk mengendalikan ya mungkin dorongan berbuat dosa ditahan, dikendalikan.
kemudian mengarahkan kemampuan kita untuk taat pada perintah Allah, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi siapa yang sanggup dan mampu melakukan itu, maka dialah yang kemudian akan diapresiasi secara positif. Ya, akan diberi pahala, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa, dimasukkan ke dalam surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados memang menungso menika badhe pun uji. Ya. Kalau Gusti Allah ngersake kabeh dadeke iman kabeh ya saged kemawon iki wis ora ana critane hartasipun. Ndak ada yang bisa untuk diapresiasi, tidak perlu atau tidak layak kemudian untuk dipuji atau diberi penghargaan mesti dadekne iman kabeh. Nah, tapi kalau diberi pilihan bebas, tapi juga diberi potensi untuk kemudian memilih dan menjalani, maka layak untuk diberi penghormatan, penghargaan, ya, diberi balasan dan diapresiasi dari upaya dan perjuangannya menika. Nggih. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan kami tidak menjadikan engkau hai Muhammad sebagai penjaga bagi mereka. Nah, ini kembali diulangi kados kula wau. Ya, diulangi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi menika diutus tidak untuk jaga ngawasi terus, karena tidak bisa. Beliau hanya ditugasi untuk menyampaikan, mengajak, ya, mengajarkan, menetapkan hukum di antara manusia. Tapi manusia mereka mau nampi lajeng lampai nopo mboten, itu sudah tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi ada yang mau beriman, ada yang tetap dengan kekafirannya, ada yang bertauhid, ada yang tetap dengan kesyirikannya. Ya, itu ujian pada masing-masing dari manusia kalau. Dan Nabi hanyalah diutus untuk menyampaikan, mengajak, memberi contoh keteladanan bagaimana iman dan taat kepada perintah Allah. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Ya. Nah niki supados kagem Nabi nggih merasa enteng, karena Nabi menika nggih secara manusia menika sok sisah mengalami kesedihan sing diajak kok ora gelem gitu. Yang diajari kok malah ngelek-elek. Niku secara manusiawi nggih mboten sekeco teng manah nggih. Kita juga tidak nyaman ketika ngajak orang ngandani malah diayali. Nabi merasakan itu semua. Maka kemudian ketika Allah mengatakan, kamu hai Muhammad diutus tidak sebagai pemelihara bagi mereka, mengawasi mereka, tidak, sampaikan saja. Nah, Nabi kemudian merasa terhibur, ya, merasa radi enteng anggenipun menggali, ya, tetapi tetap bersungguh-sungguh di dalam mengajak dan menyampaikan agama mereka kepada manusia. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ya, ini nggih boten parang, ya. Baik Nabi maupun para sahabat maupun para pengikutnya kula sami tidak boleh mencela, memaki sesembahan orang-orang musyrik niku. Mbok sing disembah niku patung, mbok sing disembah niku menungso, mbok sing disembah niku napa, jangan dicaci maki dan dicela sesembahan itu. Ini luar biasa Islam ini dalam masalah toleransi menika. Monggo orang yang mungkin ya belum menerima tauhid menika silahkan dia melaksanakan apa yang diyakini menika. Bahkan kita tidak boleh mencela, mencaci maki sesembahan mereka orang-orang musyrik menika. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bi ghairi ilmin. Sebab nanti ya efeknya, akibatnya mereka bisa saja membalas dengan memaki Allah, mencela Allah secara melampaui batas tanpa dasar ilmu. Ya, kebiasaan wong niku nek dilakukan sesuatu terus bales, ya, dinyek bales ngenyek, dicela bales mencela, dicaci maki balas misalnya maki. Maka agar mereka tidak mencela dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu cela, jangan kamu caci maki sesembahan mereka. Ya, tapi dakwah ngajak mereka kepada tauhid harus wajib, ya. Jelaskan saja kebenaran tanpa harus menjatuhkan, ya, nama baik, kehormatan pihak lain. Dan ini penting bagi setiap kita yang ngajak orang lain. Ya, termasuk nun sewu nggih kadang-kadang penyampai pesan agama, Bu Ustadz, Yai, sinten nggih kadang-kadang niki terjebak pada perilaku yang tidak benar dalam menyampaikan agama.
bukan hanya menjelaskan kebenaran yang tidak ngenyek wong liya, mboten sah, tidak boleh. Ya. Kalau jelaskan saja ajaran sing bener niku kados pundi, sing ora bener kaya apa. Ndak usah mencela, mencaci maki dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Niku akibatipun justru menjadi negatif bagi dakwah, ya. Bukannya orang simpati malah menjadi antipati, bukannya orang tertarik pada agama menjadi bahkan malah menjadi membenci agama ini. Jangan sampai ya yang demikian. Nabi pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencela sesembahan-sesembahan mereka, sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik itu. Ya, supados menapa? Agar orang-orang musyrik itu tidak balas mencela, memaki Allah tanpa dasar ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah ya kami hiasi, kami jadikan indah likulli ummatin, untuk setiap umat itu amalahum, amal perbuatan mereka. Nah, terus Allah menika menjadikan setiap umat, ya setiap orang niku nganggep baik perbuatannya. Jenengan nindakake napa niku jenengan anggap mesti apik, ya. Walaupun bisa jadi jane ora apik, ya. Karena setiap orang punya subjektivitas dalam melakukan penilaian terhadap perbuatan atau tindakannya. Wis sing tak lakoni wis bener. Ya sing bener pemahamannya kaya ngene, kira-kira seperti itu. Itulah kenapa butuh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, agar kita bisa menilai secara objektif, karena mungkin ada sudut pandang yang berbeda, ada pengetahuan yang belum kita punya ini. Maka kemudian saling berbagi untuk mencari kebenaran, untuk menetapi kebenaran. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Nah, terus ini juga nanti menjadi penyebab orang bersikukuh dengan keyakinannya masing-masing. Termasuk kalau orang musyrik pun dia elek-elek ya ora gelem karena nganggep bener apa yang diyakini. Ya, sebagaimana kita pun meyakini kebenaran tauhid menika. Tentu surasahnya elek-elek, yang penting ditegakkan hujah, disampaikan argumentasi yang kokoh dengan dalil, ya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, itu saja. Ya, biarkan kemudian manusia berpikir dengan akalnya, ya meresapkan dengan hatinya. Kalau ia orang yang memang tulus menghendaki untuk mengenal kebenaran, maka akan sampai juga. Dan, ya, dari tugas kita menyampaikan dan mengajak kemauan. Nah, lajeng tsumma ila rabbihi marji'um. Kemudian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, marji'uhum, tempat kembali mereka. Ya. Nah, nang dunia niku ajeng menang-menangan mboten saged. Masing-masing akan membela diri. Ya, klaim-klaim kebenaran itu pada setiap orang yang punya keyakinan, pemikiran dan amalan akan menganggap baik. Nah, tetapi pasti ya, semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbiuhum. Lalu Allah akan memberitahukan kepada mereka itu bima kanu ya'malun, tentang apa saja yang selalu mereka kerjakan. Sing dilakoni niku bener nopo klentu, nanti Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang seadil-adilnya. Ya, alhamdulillah kalau kita mau sinau Quran, ikhlas di dalam pelajari agama menika, mungkin paringi pitedah Gusti Allah sehingga meyakini kebenaran agama ini dan menetapi sebagai jalan kehidupan kita. Ya. Ampun ngenteni bincang tengah akhirat itu wis telat. Ya, alhamdulillah kalau kita sekarang ya diberi pemahaman yang benar tentang agama ini, dimampukan untuk mengamalkannya, sampun pinaringan pitedah, lalu kita mohon kepada Allah agar tetap di dalam mendapatkan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami pada jalan yang lurus ini ya Allah. Ya. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Nah niki kadang wong niku pun klentu ning yakin napa nganggep niku bener niku sampai bersumpah. Begitupun orang-orang musyrik di zaman Nabi maupun pada setiap zaman ngantos dumugi sakmenika nggih sami kemawon. Orang yang salah tetapi merasa benar itu bahkan berani bersumpah. Maka Allah berfirman wonten ayat menika ugi mekaten wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sepenuh kesungguhan. Lho sumpah niku tenanan. Jahda aimanihim. La in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Ya, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, la in
ja'athum kalau datang kepada mereka ayatun, ayat ya, mukjizat, tanda-tanda kuasa Allah, la yu'minun nabiha, pasti mereka akan beriman kepadanya. Mereka bersumpah, nah ada bukti yang menjadi penguat kebenaran engkau hai Muhammad sebagai Rasul. Ada bukti yang menjadi penguat bahwa Al-Quran ini benar. Ada bukti yang menjadi penguat bahwa Islam ini kok agama yang benar. Ya, aku tak melu iman. Ya, gitu. Nah, mereka ungkapkan itu dengan sumpah, itu memang sempat mempengaruhi para sahabat, orang-orang beriman bersama Nabi mereka, sampai minta pada Rasul, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar didatangkan tanda kuasa Allah, mukjizat, bukti dan sebagainya. Benar orang-orang musyrik itu mau beriman, mereka sudah mengatakan bersumpah akan mau beriman. Nah, karena permintaan mereka itu kepada Rasul agar Allah mendatangkan bukti ya dan mukjizat itu, maka turunlah ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngendikakan mereka orang-orang musyrik itu bersumpah demi Allah dengan sepenuh kesungguhan akan mau beriman kepada Allah kalau didatangkan ayat atau mukjizat sebagai penguatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Ibn Gusti Allah? Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka itu, innamal ayatu indallah. Ya, sesungguhnya ayat, tanda-tanda ya, atau mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Niku hak wewenang Allah. Ya. Semoga kersa Gusti Allah apakah menghendaki untuk menurunkan mukjizat itu apa tidak. Aku ora duwe kuwasa apa-apa. Aku hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk mengajak kepada iman. Tapi mendatangkan mukjizat itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul innamal ayatu indallah. Sungguhnya ya mukjizat-mukjizat itu ada di sisi Allah. Wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Nah, Allah ngendika. Dan tahukah kamu bahwa ya, apabila mukjizat itu didatangkan, mereka tetap saja tidak mau beriman. Jadi itu hanya alasan saja untuk tidak mau iman, ya. Lalu mereka mengatakan demikian. Jadi memang tidak beriman. Kenapa? Karena ayat mukjizat sudah didatangkan, nggak mau iman juga. Mau didatangkan terus pun juga sebetulnya mereka memang tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Ayat terakhir sekarang wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Dan begitu pula kami palingkan hati dan penglihatan mereka kama lam yu'minu bihi awwala marratin, sebagaimana pertama kali mereka tidak beriman padanya. Jadi maksudnya sejak sebelumnya memang mereka tidak mau beriman ya. Jadi selama mereka tidak mau beriman, mau buat alasan apapun, sesungguhnya mereka memang tidak mau mengimani. Mau didatangkan seberapapun banyaknya tanda-tanda kuasa Allah, tetap saja tidak mau mengimani. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatannya. Ini kalau sudah tersesat mengalami kebingungan, dan itu siksaan sebelum siksaan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbimbing ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya. Al-Qur'an, Nabi yang diutus dan alam semesta yang Allah hadirkan menjadi pembimbing untuk menguatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan mungkin manfaat kagem kula sami. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.